Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Seni Tanan Lolok SPD, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023 Universitas Khairun Ternate, NIM 10027221090. Pada hari ini, Senin 14 Agustus 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 6 SD Katolik Rantepao, Kabupaten Toraja Utara. Pada muatan pelajaran matematika, materi penjumlahan bilangan bulat. Model pembelajaran yang saya akan gunakan adalah PBL dengan media kartu bilangan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Apakah hari ini semua hadir? Hadir. Sebelum kita lanjut, kita awali kegiatan kita terlebih dahulu dengan berdoa. Siapa giliran hari ini berdoa? Oke, silakan Nih, pimpin kita dalam doa. Iya. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa dalam kerajaan surga. Terima kasih telah membimbing dan menyertai kami dari rumah kami masing-masing hingga kami sampai di tempat ini dengan selamat. Ya Tuhan, sekarang kami akan memulai pelajaran kami. Lindungi ya Tuhan, inilah doa kami dengan peran Kristus Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional, yaitu Halo Halo Bandung. Nah, pada pembelajaran kita hari ini, kita akan masuk dalam muatan pembelajaran matematika. Nah, pada pertemuan kita sebelumnya, kita sudah membahas tentang bilangan bulat, pengertian bilangan bulat. Siapa masih ingat apa itu bilangan bulat? Bilangan bulat adalah bilangan negatif dan positif dan dibatasi oleh garis. Oke, bilangan bulat itu merupakan bilangan positif dan negatif dan dibatasi oleh angka 0. Nah, pada hari ini kita akan belajar kembali mengenai bilangan bulat. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah membahas tentang penerapan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh kalimat yang menyatakan bilangan bulat
kehidupan kita sehari-hari yang menyatakan bilangan positif? Saya Bu. Ya. Kanan. Geser ke kanan. Ada lagi yang lain? Saya Bu, Ya. mendapat keuntungan. Mendapatkan keuntungan. Nah, itu menyatakan bilangan bulat positif. Kalau yang menyatakan bilangan bulat negatif, kalimat yang menyatakan bilangan bulat negatif, Saya Bu. ya, Turun ke bawah. turun ke bawah. Ada lagi yang lain? Saya Bu. Ya. Geser ke kiri. Oke, geser ke kiri. Nah, itu merupakan contoh penerapan bilangan bulat dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang operasi penjumlahan bilangan bulat. Nah, dalam operasi hitung penjumlahan bilangan bulat, hari ini yang kita harapkan setelah melaksanakan pembelajaran ini adalah yang pertama, melalui kegiatan diskusi nanti, anak-anakku dapat menganalisis konsep penjumlahan bilangan bulat. Yang kedua, dengan menggunakan kartu bilangan, kalian dapat menyimpulkan kesimpulan tentang konsep operasi hitung bilangan bulat. Yang berikutnya lagi, setelah kalian melakukan diskusi, kalian dapat melakukan operasi hitung penjumlahan bilangan bulat. Jadi setelah itu kalian dapat menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan bilangan bulat. Oke, nah sebelum kita lanjut, kalian harus pahami dulu tentang konsep operasi hitung bilangan bulat. Nah, ini ada konsep operasi hitung bilangan bulat. Jadi, jika misalnya positif ditambah dengan positif, maka hasilnya nanti akan menjadi bilangan positif. Nah, selain itu, jika bilangan negatif ditambahkan dengan bilangan negatif, maka nilainya juga akan negatif. Kemudian, apabila bilangan positif kita jumlahkan dengan bilangan negatif, maka hasilnya bisa positif, bisa juga negatif. Nah, di sini nanti kalian akan melakukan kegiatan diskusi menggunakan kartu bilangan. Kapan nilainya itu positif, kapan nilainya negatif. Nah, itu juga dengan menjumlahkan positif negatif ditambah positif, bisa juga nilainya positif, bisa juga nilainya negatif. Nah, ini yang akan kita lakukan nanti. Oke. Nah, coba kita baca bersama-sama cerita tentang siang dan sore hari. Kita mulai 1, 2, 3. Pada siang hari, matahari bersinar sangat terang. Suhu udara saat itu sekitar 30 derajat Celcius. Ari saat itu bermain di luar rumah. Dia merasa sangat kepanasan, sehingga dia memilih kembali ke dalam rumah. Setelah sore hari, suhu sudah turun sekitar 5 derajat Celcius, sehingga Ari kembali bermain di luar rumah. Ari sadar ternyata suhu udara siang dan sore hari memiliki perbedaan. Oke. Nah, dalam bacaan kita pada hari ini tentang siang dan sore hari, adakah kalimat yang menyatakan bilangan positif dan bilangan negatif? Ada. Oke. Jadi dalam bacaan kita yang menyatakan bilangan positif dalam cerita tersebut. Saya Bu. Ya. Matahari bersinar sangat terang. Oke, matahari bersinar sangat terang. Adakah lagi yang lain? Oke, Tiano. Dia merasa kepanasan. Dia merasa kepanasan. Ya, ada kalimatnya ya. Kepanasan itu menyatakan bilangan positif. Kemudian yang menyatakan negatif ada tidak? Oke, Yoel. Suhu sudah turun sekitar 5 Celcius. Nah, suhu sudah turun sekitar 5 derajat Celcius. Nah, itu merupakan kalimat negatifnya. Nah,
30 derajat Celcius. Maka pada sore hari, kira-kira suhu udara saat itu berapa? 25 derajat Celcius. Oke, 25 derajat Celcius. Jadi kita bisa tuliskan dalam bentuk matematikanya, udara pada siang hari tadi berapa? 30 derajat Celcius. Kemudian turun itu melambangkan tadi bilangan apa? Negatif. Turun 5 derajat Celcius. Maka suhu pada sore hari itu kita bisa hitung dengan cara 30 derajat Celcius ditambah dengan negatif 5 derajat Celcius. Maka hasilnya tadi berapa? 25 derajat Celcius. 25 derajat Celcius. Oke. Nah, bagaimana kalau soalnya seperti ini? 5 tambah negatif 2. Berapa kira-kira? 7. Berapa? 7. Ada jawaban yang lain? 3. Ada lagi yang lain? Oke, nanti kita buktikan ya berapa jawaban sebenarnya pada 5 ditambah negatif 2. Nah, kita gunakan garis bilangan. Nah, pada garis bilangan 5 itu menyatakan bilangan apa? Positif. Kalau positif arahnya ke mana? Ke kanan. Jadi bilangan positif itu arahnya ke kanan. Sebanyak berapa langkah? 5. Jadi dia menuju 5 titik. Kemudian ditambah dengan negatif 2. Negatif 2 berarti arahnya ke mana? Ke kiri. Berarti dari titik 5 dia pindah ke kanan, ke kiri sebanyak 2 langkah. Berarti dia berhenti pada garis berapa? 3. Berarti jawabannya itu berapa? 3. Untuk kegiatan kita hari ini, kalian akan berdiskusi dengan teman kelompok. Nah, saya bagi kelompok ya. Kelompok di sini saya beri nama kelompok positif. Kelompok belakang saya beri nama dengan kelompok 0. Kemudian kelompok yang di sini saya beri nama kelompok negatif. Sebelumnya saya bagikan dulu LKPD yang harus kalian kerjakan hari ini. Di sini juga saya akan bagikan kertas manila. Fungsinya kalian akan menggunakan nanti untuk menempel kartu bilangan. Nah, ini kartu bilangan yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soal tentang penjumlahan operasi hitung bilangan bulan. Oke, sebelum kalian mengerjakan soal yang ada dalam LKPD, perhatikan dulu langkah-langkah kerja yang akan kalian lakukan. Yang pertama, kalian gunakan kartu bilangan tersebut untuk kalian gunakan sebagai media dalam menyelesaikan soal-soal yang ada dalam LKPD. Silakan buka LKPD-nya. Kemudian yang kedua, dari dua kartu itu ada yang melambangkan kartu bilangan positif. Dan kartunya tersebut sesuai dengan angka yang tertera pada soal yang kalian dapatkan. Kemudian sesuaikan juga dengan lambang bilangannya. Sesudah itu kalian pasangkan kedua kartu tersebut. Setelah terpasang, kalian tentukan mana hasil yang menyerupakan penjumlahan dari operasi hitung bilangan bulan tersebut. Kalian mengerti? Ada yang ingin bertanya tentang langkah-langkah kegiatan? Nah, untuk kelompok 1 akan menyelesaikan soal pada kolom pertama.
atau menyelesaikan pada kolom ketiga. Jadi langkah kerjanya nanti itu akan seperti ini. Jadi contoh 7 tambah negatif 8. 7 ini menyatakan bilangan apa? Positif. Berarti kartu positif yang kita ambil berapa? Ada 7. Nah, kalian letakkan pada kertas manila yang kalian sudah punya. Kalian letakkan sebanyak 7. Kemudian ditambah dengan negatif 8. Nah, berarti kartu apa yang kita ambil? Kartu merah. Berarti pasangkan dari atas sebanyak berapa? 8. Ada 8. Nah, sesudah terpasang seperti ini, kalian tentukan ada tidak kartu yang tidak memiliki pasangan? Ada. Berapa banyak kartu? 1. Kartu apa yang tidak memiliki pasangan? Kartu negatif. Berarti jumlahnya adalah negatif. Berapa kartu yang tersisa? 1. Berarti hasilnya adalah negatif 1. Jadi nanti ini kan soalnya di situ negatif 6 ditambah negatif 4. Berarti kartu apa yang kalian ambil? Merah. Nah, ambil berapa banyak? 6. Ambil 6. Nah, sesudah itu kalian tempel. Gunakan di sini. Tempel kartunya di sini memanjang.
Oke, setiap perwakilan kelompok silakan datang mengambil kertas yang ada di meja. Oke, silakan dibuka. Siapa undian pertama? Karena yang mendapat nomor undian pertama adalah kelompok positif, silakan kelompok positif mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kami dari kelompok positif ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, -6 ditambah -4. Yang pertama, -6 kami membutuhkan 6 kartu merah dan ditambah dengan 5 kartu merah. Semuanya di kartu merah, maka hasilnya menjadi 10. Nomor 2, 7 ditambah 5. Yang pertama, kartu 7 kartu kuning dan di bawahnya 5 kartu merah, maka hasilnya menjadi 5 kartu merah. Kesimpulan dari hasil diskusi kalian. Bilangan itu lebih tinggi daripada -5. Jadi angka 9 merupakan bilangan positif, sedangkan -5 itu adalah bilangan negatif. Maka hasilnya adalah 4. Oke, terima kasih kelompok positif. Beri tepuk tangan. Sekarang kita lanjut pada kelompok dengan nomor undian 2, yaitu kelompok 0. Silakan kelompok 0 saksikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Kami mengambil kertas warna kuning sebanyak 7 lembar dan kami mengambil kertas warna merah sebanyak 3 lembar. Maka hasilnya positif 4. Yang kedua, -10 ditambah 6. Kami mengambil kartu warna merah sebanyak 10 lembar dan kami mengambil kartu warna kuning sebanyak 6 lembar. Maka hasilnya negatif 4. Jika lambang bilangan sama, maka keduanya angkanya ditambahkan. Oke, jika lambangnya sama, maka angkanya tinggal ditambahkan. Oke, nah beri tepuk tangan untuk kelompok 0. Silakan kelompok 0 duduk. Nah, sekarang yang terakhir dari kelompok negatif. Silakan kelompok negatif, kalian presentasikan hasil diskusi kalian. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 2, -3 ditambah 8. Kami mengambil kartu merah sebanyak 3 dan kartu kuning sebanyak 8. Jadi, -3 ditambah 8 hasilnya 5. Oke. Untuk menjumlahkan bilangan bulat positif dan negatif, angkanya tinggal dikurangkan. Oke, untuk menjumlahkan bilangan positif dan negatif, angkanya tinggal dikurangkan. Oke, baru tepuk tangan untuk kelompok negatif. Oke, semua langsung berdiri dulu. Kita bernyanyi lagu. Kita bermain dulu ya. Lompat ke kiri, lompat ke kanan. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Kita dulu lompat ya. 1, 2, 3. Lompat ke kiri, lompat ke kanan, lompat ke belakang, lompat ke depan. Duduk yang manis, siap belajar. SD Katolik, anak yang kreatif. Oke, coba berdiri lagi. Berdiri. Nah, kita bermain. Kalau saya bilang nomor
ulangan negatif. Nah, dalam operasi hitung penjumlahan tadi itu kita sudah dapat menyimpulkan bahwa jika bilangan positifnya atau jika angka positifnya lebih tinggi dari angka negatifnya, maka hasil dari penjumlahan bilangan itu otomatis akan melambangkan bilangan positif. Nah, sebaliknya, jika nilai negatifnya, nilai angka negatifnya lebih tinggi daripada nilai angka positifnya, maka hasilnya adalah negatif. Dan yang berikutnya itu dalam operasi penjumlahan bilangan bulat, apabila bilangan positif ditambah bilangan negatif atau sebaliknya, maka untuk mendapatkan hasilnya kedua angkanya diapakan? Dikurangkan. Jadi jika kita menjumlahkan dua angka positif dan negatif, maka kita tinggal mengurangkan angkanya. Mana yang tertinggi jadi terkurangkan, lalu kita tentukan lambang nilainya. Mana yang lebih besar angkanya, apakah nilai bilangan positif atau negatif? Oke, sejauh ini paham? Oke. Nah, dalam pembelajaran kita hari ini, kerja kalian sangat baik. Setiap kelompok berdiskusi dengan baik. Namun ada satu kelompok yang paling bagus, yaitu kelompok siapa kira-kira? Nah, adalah kelompok positif. Beri tepuk tangan untuk kelompok positif. Mereka sudah melaksanakan kegiatan hari ini dengan baik. Hasil presentasinya juga disaksikan dengan baik. Nah, hari ini kita sudah belajar mengenai operasi hitung bilangan bulat. Nah, bagian mana yang paling susah kalian pelajari pada hari ini? Menjumlahkan bilangan positif dan negatif. Oke, menjumlahkan bilangan positif dan negatif. Oke. Kemudian, kira-kira ada nggak manfaat dari pembelajaran kita hari ini? Saya Ya. dapat menjumlahkan bilangan bulat. Oke, dapat menjumlahkan bilangan bulat. Nah, jadi kegiatan kita hari ini itu kita sudah belajar mengenai penjumlahan bilangan bulat. Jika masih ada yang susah untuk menjumlahkan antara bilangan bulat positif dan negatif, kita boleh menggunakan kartu bilangan ini untuk membantu kalian dalam menyelesaikan permasalahan tentang penjumlahan bilangan bulat. Oke. Sekarang kita akan masuk dalam evaluasi. Tujuan soal evaluasi hari ini adalah untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang kita pelajari hari ini. Silakan ambil HP-nya. Saya akan kirimkan link untuk soal yang akan kalian kerjakan. Oke, saya sudah kirim linknya. Silakan buka link yang saya sudah kirim. Oke. Kalau sudah selesai, silakan dikirim. Oke, semua sudah selesai? Ya. Oke. Jawaban kalian sudah masuk.
Oke. Nah, sekarang kita akan pulang. Tapi sebelumnya kita orang bimbing kita doa pulang. Teman-teman, mari kita berdoa. Salam Maria, penuh kasih kamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yang kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Diego sudah memimpin kita dalam doa pulang. Oke, nah silakan sebelum kita pulang, Ibu Guru tetap mengingatkan untuk tetap belajar di rumah. Untuk pembelajaran kita selanjutnya, kita akan belajar mengenai pengurangan bilangan bulat. Jadi silakan kalian pelajari mengenai materi pengurangan bilangan bulat di rumah. Silakan kalian sudah boleh pulang.